Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rohmat Nurul Aji Saputra, NIM 2213-104832. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, semester 4. Video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Literasi Informasi Digital dari beliau Bapak Dr. Sukarman, SPDI, MPDI. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang iman kepada malaikat kelas 4 MI. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube saya dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Sebelum kita membahas materi, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kali ini, yaitu iman kepada malaikat. Dan untuk apa sih kita belajar mengenai materi iman kepada malaikat? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran materi iman kepada malaikat di sini ada 5, yaitu yang pertama kita bisa mengetahui pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, kita bisa mengetahui apa saja sifat-sifat malaikat yang dimiliki oleh malaikat. Yang ketiga, kita bisa mengetahui nama dan tugas para malaikat. Yang keempat, kita bisa mengetahui dan menerapkan contoh perilaku beriman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa mengetahui hikmah beriman kepada malaikat. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat secara bahasa di dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata malak yang berarti kekuatan atau al-aluka yang berarti tugas atau misi. Sedangkan secara istilah, malaikat yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan sifatnya gaib. Malaikat selalu taat dan patuh dalam melaksanakan tugas maupun perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Iman kepada malaikat adalah merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat di sini maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihatnya. Kemudian meyakini bahwa mereka malaikat itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini jika malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh setiap manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat-sifat malaikat. Malaikat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat tersendiri. Malaikat memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Nah, di sini terdapat 7 sifat yang dimiliki oleh malaikat, yaitu yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi, dan juga terkadang menyamar seperti sahabat Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Dan yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Dan yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan juga tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis dzikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga yaitu nama dan tugas malaikat. Di sini ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan
kita yakini antara lain yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rizki kepada seluruh manusia. Baik rizki di sini rizki dalam bentuk segala hal yang seperti mengatur kesejahteraan manusia, mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala saat dimulainya hari kiamat hingga hari kebangkitannya manusia di padang mahsyar. Yang keempat, Malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis maupun setan apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Yang keenam, Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Yang ketujuh, Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan atau amal baik setiap manusia yang dilakukan baik sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Walaupun manusia melakukan perbuatan baik sekecil apapun, itu Malaikat Raqib akan tetap mengetahui dan mencatatnya. Yang kedelapan, Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan amal buruk yang dilakukan oleh manusia sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Walaupun manusia bukan perbuatan buruk secara sembunyi-sembunyi, Malaikat Atid tetap mengetahuinya dan juga mencatatnya. Yang kesembilan, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang ke-10, Malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini biasanya disebut juga Malaikat Zabaniyah, yaitu yang bertugas sebagai penjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Sekarang kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu contoh perilaku beriman kepada malaikat. Di sini terdapat 9 contoh perilaku beriman kepada malaikat, antara lain yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan juga halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Israil. Contoh perilaku iman kepada malaikat Israil yang bisa kita terapkan yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang kelima, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada malaikat Raqib. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala hal perbuatan maupun ucapan. Yang ketujuh, iman kepada malaikat Atid. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku yang tercela. Yang kedelapan, iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman. Yang kesembilan, iman kepada malaikat Malik. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Jadi kesimpulannya di sini adalah
Kita sebagai umat muslim wajib untuk percaya dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak ada satupun manusia yang tahu berapa jumlah malaikat yang ada, dan meskipun kita tidak bisa melihat wujud malaikat dengan mata sendiri, kita tetap harus meyakini malaikat sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada 10 malaikat yang wajib kita percaya dan kita yakini, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik. Malaikat juga memiliki sifat-sifat tersendiri apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Jadi kita ingin melakukan segala aktivitas, sebaiknya kita menerapkan berbagai contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Karena jika kita menerapkan perilaku tersebut dalam keseharian kita, itu akan menimbulkan dampak yang positif bagi diri kita sendiri, bagi orang lain maupun bagi lingkungan kita, yang nantinya perilaku tersebut akan memberikan sebuah pelajaran atau hikmah yang bisa kita pelajari. Demikian penjelasan mengenai materi akidah akhlak kelas 4 MI yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.